Oke, halo guys, balik lagi sama gua ya. Ini hari ini kita mau coba analisa atau bahas singkat ya untuk saham Meri bareng-bareng nih ya. Oke, nggak usah pakai lama, kita langsung ke TKP-nya. Di sini ada saham Meri ya, Meri Riana Edukasi Tbk. Nah, untuk Meri ini hari Jumat ya. Hari Jumat 9 Agustus untuk chartnya ya. Penutupan di Rp278, jadi ini minus 10 poin ya. Kalau dalam persentasenya ini minus 3,47%. Di sini volumenya pas hari Jumat itu 13,43 juta lembar dengan volume rata-rata 114,42 juta lembar. Ya, ini bisa nunjukin kalau volume pas di hari Jumat itu di bawah rata-rata ya. Dan mungkin ini bisa dibilang minat beli atau jualnya lagi rendah. Nah, kita coba lihat ini untuk masyarakat non warkat, ini gue iseng aja lihat. Itu jadi kepemilikan saham Meri ini di masyarakat sekitar 22,72% ya. Harga IPO awalnya Rp128. Untuk Meri ini gue kemarin IPO juga nggak ikut ya. Ini kita cuman bahas bareng-bareng aja, bahas singkat. Terus kalau kita lihat untuk grafiknya nih ya, dari awal sesi sampai akhir sesi, untuk jam 9 ini sedikit agak ada longsor dikit ya, nggak banyak. Terus ya ada dari jam 9 ada naik dikit lah ya, ada naik dikit. Terus dari sini sampai jam 10 ini longsor ya ke bawah. Terus naik lagi, baru berikutnya dari jam 11 sampai akhir sesi ini konsolidasi ya, overall konsolidasi. Coba kita lihat order book ya. Untuk order book di sini harga pembukaannya di Rp286 ya. Terus harga tertinggi yang sempat dicapai pas di hari Jumat itu 286, low-nya harga terendahnya itu 274. Lalu untuk harga penutupan hari sebelumnya di Rp288 ya, dengan total lot 134.000 lot ya. Terus untuk value-nya di sini 3,7 M lah ya. 3,7 M rata-rata harga. Sorry. Iya bener deh. Untuk rata-rata harga di Rp278. Lalu kita coba lihat untuk foreign-nya ya. Di sini foreign buy itu 410 juta ya. Wah, untuk foreign sell-nya 105 juta. Di sini kalau kita lihat lebih dominan untuk foreign buy-nya ya. Nah, total pembelian saham sama si asing di hari Jumat itu lebih banyak ya daripada jualnya si asing. Dan mungkin ini bisa juga jadi indikator untuk sentimen positif ya. Sentimen positif karena si investor asing ini net inflow ya. Jadi pembelian asingnya jauh lebih besar dibanding penjualannya. Terus sebentar gue lihat dulu ya. Untuk di likuiditas di book ordernya ya. Sini kita bisa bilang kalau ini terlihat cukup tinggi, terutama di harga overnya ya. Terutama di harga overnya karena volume lot dan frekuensinya lebih besar di sisi penjualan ya. Lebih besar di sisi penjualan nih.
Kita bisa lihat ini untuk over, ini untuk bidnya. Lebih besar di sisi sell. Untuk bid ask spreadnya kecil ya. 276 bit. Lalu untuk overnya di 278. Jadi selisih 3 ya. Selisih 2 selisih 2. Ya, ini bisa kita bilang likuiditasnya sehat dan tidak ada lonjakan yang ekstrim atau volatilitas yang gimana-gimana yang ekstrim gitulah ya. Ini masih dibilang sehat lah ya. Terus nggak terlihat ARA atau ARB juga karena harganya ya jangkauannya normal. Taruh opennya di 286, low-nya di 274. Ini juga belum capai batas rejection atas maupun bawah ya. Belum capai. Jadi ya bisa dibilang ini masih normal. Sini untuk running trade-nya coba kita iseng ya, lihat ya. Di detik-detik penutupan ini juga masih buy lumayan ya. Cuman sell-nya lebih lumayan lagi nih. Mungkin coba kita lihat di chartnya ya. Coba kita lihat untuk di chartnya Sameri. Kalau kita lihat si Bollinger Band-nya ya, Bollinger Band ini sebenarnya belum terlalu kelihatan banget sih ya. Nah, ini kan juga masih baru. Cuman sepertinya ini kalau ke bawah untuk upper band-nya, lower band-nya ke atas ya berarti bentuknya agak menyempit ya. Mungkin ya ini bisa dibilang periode konsolidasi ya. Dan mungkin ada potensi breakout. Jadi kalau misalnya harganya berhasil breakout ke atas atau ke bawah saat si band ini ngelebar, ya itu bisa kita bilang sinyal baru ya, sinyal volatilitas baru mungkin akan muncul. Terus kalau untuk RSI di sini di 55,5 poin ya. Jadi di sekitar angka 55 ini masih dalam kategori netral lah ya. Jadi untuk si RSI ini belum nunjukin adanya tekanan jual atau beli yang ekstrim ya. Jadi ya belum bisa ngasih sinyal yang kuat gitu. Terus kalau kita lihat untuk volumenya di sini rendah ya. Kalau kita lihat untuk volume rendah kayak gini ya ini menandakan minimnya minat pasar ya. Jadi volumenya relatif rendah terus didampingin juga sama pergerakan harganya juga lemah. Ya ini masih konsolidasi sih ya. Mungkin kalau misalnya volumenya tiba-tiba naik saat harganya bergerak, ya maka pergerakan itu lebih valid sebagai breakout ya. Kayak gitu sih guys. Nah mungkin untuk saham Mary kita bahas singkatnya kayak gini dulu aja ya. Oke, udah kayak gitu dulu aja.
Thank you guys udah yang udah mau nonton. Tunggu tunggu gua di video-video selanjutnya ya guys. Jangan lupa like dan subscribe. See you guys. Bye bye.